Guys, siapa lagi akan di-ban karena masih banyak yang kebuka, Selena kebuka, Kupra kebuka, dan Valir lagi dan lagi. Valir di sini yang menjadi banning yang dilakukan sama tim RRQ Hoshi, tapi berarti Selena ataupun nanti Tamus bakal terlepas untuk kedua belah pihak karena di game sebelumnya di game pertama dari Best of 3 series ini adalah GigFam nge-ban ke arah Tamus gitu loh untuk membuat R7 tidak terlalu berjaya dengan landing PC ya di situ. Tapi kalau kita lihat kali ini apakah mereka bakal nge-ban hal yang sama atau justru bakal nge-ban karena seorang Selena ya mungkin bisa diambil juga sama tim RRQ Hoshi. Karena hero pool dari R7 sendiri cukup besar juga, dia biasa offline, dia biasa sendirian, dia bisa mandiri juga, dipakein apa juga. Seorang R7 akan sangat aman sekali dari Ipin kali ini juga kita lihat siapakah yang akan di-ban, masih cukup banyak pilihan dan juga hero-hero yang terbuka untuk first pick-nya dari RRQ. Dengan kalau kita lihat kali ini Selena sebenarnya belum memberikan hasil luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Sini masih 0% win rate, entah itu dipakai sama Whisking sebelumnya atau sama Finn kali ini. Belum bisa memberikan kemenangan untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi udah ada Shadow Pick nih karena seorang Selena dan langsung di-lock begitu saja. Selena menjadi pilihan walaupun tadi sempat berpikir dulu dia bagian awal. Tapi pada akhirnya Selena menjadi first pick kali ini dan udah lama kita nggak ngeliat Selena walaupun tadi di match sebelumnya udah ada Selena juga. Di hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya Selena selalu aja di ban, selalu menjadi top list di dalam data kita ya. Dia menjadi orang pertama ataupun hero pertama yang selalu di ban. Ya, dengan ban yang cukup banyak dari seorang Selena 49 kali di ban sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sebelah sana Diki dan juga Grok kali ini yang diambil dari sisi GigFam. Masih dengan hero yang cukup sama dengan ada Dikinya tapi Groknya. Yang tadi diambil sama RRQ Hoshi kali ini diambil sama tim GigFam. Apa yang bakal mereka lakukan dengan adanya Grok di sisinya GigFam ID sendiri. Sedangkan RRQ Hoshi lagi-lagi Esmeralda masih menjadi Shadow Pick dan masih cukup nyaman sebenarnya Esmeralda dan juga One-One. Seperti di game sebelumnya bakal diambil. Yap, One-One masih diamankan dan sekarang kita masuk ke banning phase lagi. Akankah Uranus di-ban? Bisa menjadi masih pilihan. Bisa jadi sih. Bisa jadi akankah Uranus di-ban karena tadi LG-nya juga udah nggak bisa lagi mendapatkan seorang Kupra. Tapi andainya seorang Uranus juga harus di-ban untuk dari segi tank juga masih banyak pilihan. Masih ada Baxia yang sering digunakan juga, masih ada Akai yang masih sering digunakan. Walaupun mungkin sekarang role dari seorang Uranus sendiri agak sedikit berubah nih. Iya, ke arah offliner sekarang dibandingkan ke arah tanknya. Tapi kalau kita lihat kali ini satu pick dulu sebelum kita masuk ke dalam banning phase-nya. GigFam di sini masih membutuhkan satu hero lagi dan ternyata Sicilian yang diambil oleh tim GigFam ID. Masih bisa menjadi combo dengan seorang Carmilla yang cukup lepas atau bahkan bisa di-stop oleh seorang RRQ Hoshi di sedangkan banning phase-nya. Ya karena mungkin dari seorang Sicilian sendiri bisa menjaga jaraknya ya karena dia memiliki bad impact yang bisa langsung dilemparkan dengan cukup jauh. Apalagi di kubu RRQ sekarang kita lihat udah ada Esmeralda lagi dengan paling star moon-nya, dia bisa lompat dengan sangat jauh sekali ke depan. Dan jarak sangat dibutuhkan di sini, positioning sangat-sangat dibutuhkan. Yes di sini. Dan ban terhadap Carmilla kali dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi GigFam kali ini, dari RRQ Hoshi belum memiliki tank seperti yang dibilang sama Papulu, mungkin bisa buang ke arah Uranus atau Baxia sendiri yang masih mereka terbuka cukup lebar, atau justru RRQ Hoshi tidak ingin bermain dengan pure tank. Dia ingin bermain dengan hero-hero yang bisa menjadi semi tanknya aja gitu loh. Seperti hero-hero sebenarnya Carmilla itu bisa menjadi satu pilihan tapi udah di-ban terlebih dahulu. Di situ Jauhead masih terbuka juga kali ini. Masih ada dan langsung di-ban begitu saja tanpa berbasa-basi. Jauhead yang menjadi pilihannya. Dan Uranus pasti masih terbuka akan diamankan langsung oleh R7 nantinya. Tapi sejauh ini kita lihat udah ada Eliska. Dan ini sama-sama ini ya. Odette nih. Nah, Odette nih tadi yang teriak-teriak Odette ya. Mana tahu Odette muncul nih bentar lagi nih. Tapi Karina, wow. Hero yang telah lama menghilang ya, seperti ditelan bumi ini. Seperti ditelan bumi ya. Kalau kita lihat di sini, apakah Faramis di sini yang sudah ditanggalkan juga Shadow Pick-nya aneh-aneh sih. Tapi menarik semua kalau sampai ada yang bisa nge-pick ke arah sana. Apakah kali ini yang bakal diambil sama tim GigFam dan ternyata Carry di sini yang di-lock sama GigFam Mighty. Sedangkan RRQ Hoshi kali ini mau mencoba untuk mendapatkan siapa yang akan diamankan? R7 dan LG. Wih. Uranus masih terbuka, masih banyak pilihan juga. Jauhnya Expo ataupun yang lain masih terbuka semuanya.
Dan sebenarnya Terisla bahkan kemarin sempat beberapa kali keluar juga ya. ya di minggu-minggu awal Teresa sempat dipakai juga di situ. Tapi Kaja di sini masih terbuka. Kaja, Uranus, Tamus. Tapi sebenarnya Tamus sangat bagus untuk diving ke arah sisi belakang. Karena kita tahu ya, seorang Cecilian tuh nggak bisa dikomitin. Kalau dikomit dia merasa terlalu lemah sepertinya. Iya, karena dengan mungkin dari seorang Cecilia sendiri memiliki damage yang akan sangat besar nanti di late game ya. Tapi di sana ada hero yang mencoba untuk komit dan lompat ke arah seorang Cecilian. Pastinya Cecilian berada di dalam area pertahanannya. Karena dia dengan bad impact-nya bisa sangat jauh langsung dilemparkan ke bagian depan. Uranus, Kaja. Oke. Kaja yang bakal menginci pergerakan dari seorang Kari ataupun dari seorang Cecilian ini benar-benar bakal merubah game yang bakal dimiliki sama seorang RRQ Hoshi di sini. Dari Ben dan Pick sekarang di sini RRQ Hoshi memiliki sedikit advantage, tapi apa yang bakal jadi last pick dari Geek Fam yang menentukan apakah mereka early stage-nya benar-benar bakal dominan atau enggak. Sedangkan Lilia seperti kemarin kembali lagi dipakai satu kali dan memberikan impact yang cukup bagus. Tapi apakah di sini Sylvana dengan Imperial Justice-nya yang mungkin bisa dikombokan dengan Sanguine Claws dan juga Bad Impact. Yap, dan benar aja Imperial Justice akan kita lihat nanti akan berada di Land of Dawn. Siapapun yang udah masuk ke dalam lingkarannya nggak bisa keluar, bahkan itu flicker sekalipun ya. Betul sekali, jadi agak sedikit susah nantinya siapapun yang berhadapan dengan seorang Sylvana apa yang bakal terjadi kali ini dengan pergerakannya. 3 flame shot, sedangkan kalau kita lihat dari RRQ Hoshi hanya ada satu dari seorang Udah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dari RRQ sendiri. Tapi kali ini kita lihat Val, Ipin, Ayam Jago, semuanya berkumpul bareng-bareng. Tapi di Ramku sendiri akan langsung ditemani oleh seorang Val di bagian mid. Udah ada 3 hero. Yes, di sini dengan Cecilian yang belakangan ini digunakan sebagai support. Sebenarnya sangat-sangat membantu dari sisi belakang karena memang jaraknya yang cukup jauh ya. Tidak adanya Parsia sekarang jadi Cecilian. Yap. Parsia langsung aja, karena kalau udah ada Parsia sendiri dengan ultimate-nya Peter Lestring sangat tinggi sekali dan bisa langsung menjangkau pergerakan dari hero-hero yang memiliki range cukup jauh juga. Tapi Geek Fam bisa mengambil sedikit keuntungan dari Little Wonder. Mereka berhasil mendapatkan 2 liter gas kali di tangannya Geek Fam ID. Dan kalau kita lihat buff kayaknya bakal unggul satu-satu saja. Di sini tidak ada yang lebih mencoba untuk bermain agresif dan mencuri buff dari oponen. Ya Bu, ini kita lihat di bagian tengah udah ada time bomb tadi yang dilemparkan reverse time kan ini langsung mengarah ke arah seorang Sin. Bisakah Sin menyelamatkan diri karena 3 orang ini, 3 hero ini langsung aja mengarah terhadap Sin tapi masih bisa kabur ke bagian belakang. LG juga langsung aja mencoba untuk mendekati pergerakan dari seorang Cecilian. Diambil. Berhasil mendapatkan satu red buff dan kita lihat situ bakal ada Ionic Edge dibuka sama seorang R7 sendiri di situ. Fall harus sedikit mundur tapi ada Sin juga di sisi atas. Akankah mereka berhasil mendapatkan kill di sisi atas atau justru dari Geek Fam kali ini yang sedikit komit ke arah pergerakan tim RRQ Hoshi. Iya, tapi kita lihat ya seorang Ipin juga tadi berhasil men-stun seorang Lemon yang berusaha untuk mengamankan gold buff-nya. Dan langsung diamankan oleh seorang Ipin. Berhasil dia mendapatkan. Dengan adanya flame shot di tangannya Ipin benar-benar sangat nyaman untuk mencuri dari gold buff-nya. Sedangkan kalau kita lihat di sebelah sana, Bad Impact dan juga ada Time Bomb. Mengikuti LJ di sebelah sana, belum ada Sanguine Claws kali ini dari seorang Ayam Jago. Tapi cukup sakit. Flame shot yang dikeluarkan oleh seorang Finn di sana. Well, tapi kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya ada beberapa momen di mana spiral cycling dari seorang Sylvana itu benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Sin sendiri. Sedikit fun fact. LG saat ini memegang rekor pemain dengan jumlah assist tertinggi dalam satu game. 20 assist bersama dengan Dreams dari Bigetron Alpha. Yap, tapi kita lihat Valistar Moon tadi hampir aja. Dia menggunakan untuk langsung kabur karena ada beberapa time bomb tadi langsung mengejar pergerakan dari seorang Sin. Dan Finn hampir aja tadi flame shot yang langsung menabrak untuk yang terkena slow dan dia nggak bisa lagi bertahan. Yes, dengan adanya flame shot, dengan slownya ditambah dengan Imperial Justice, udah pasti gak akan bisa kabur dari pergerakan yang dimiliki sama Geek Fam. Berhasil mendapatkan first blood-nya, tapi kita lihat sebelah sana. Ada Sin yang mulai merogoti sedikit demi sedikit jungle kali ini yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ sendiri. Masih mencoba untuk di-save, tapi Paul mainnya jauh sekali ya. Kalau kata teman-teman kita banyak, woi lu mainnya kurang jauh. Kalau Paul mainnya kejauhan gitu kan. Mainnya kejauhan, mainnya kepagian nih masalahnya. Iya, betul banget. Dan juga di bagian bawah ada red buff yang diamankan. Sementara itu di kolom komen kita udah ada 165.000 orang yang nonton secara bersamaan. Wow, luar biasa sekali. Makanya buat teman-teman yang ada di rumah sana yang lagi menonton di live stream kita, jangan lupa jempolnya langsung ditancepin aja. Jangan lupa likes-nya ya buat teman yang ada di luar sana. Dan jangan lupa untuk kalau
kalian bisa datang ke MPL Arena dan bisa ambil tiketnya langsung di website resmi dari MPL sendiri ya. Kalau misalnya butuh info, jangan lupa untuk follow @mpl.id.official. Tapi kita lihat di sebelah sana, Aero dan juga Trapper sudah dibuka sama seorang Selena kali ini. Dan masih bisa diambil sama seorang Lemon. Langsung diamankan aja red buff tadi dari Kipam. Baik sekali, nggak ada yang mengganggu pergerakan Lemon. Karena tadi dari seorang Palnya harus diganggu juga ya. Dia berada di bagian paling depan, sementara di bagian bawah red buffnya juga langsung diamankan dari Kipam. Mereka bertukar aja. Yes, tapi kita lihat kali ini Sin masih sangat ganas dengan Stardust Dance-nya kali ini. Mencoba untuk berada di posisi paling depan. Cyclone Isaac digunakan, tapi kita lihat sebelah bawah kali ini. Masih menggunakan kosmetik, tapi belum bisa mengestan seorang R7. Yap, dan satu tertarik dari RRQ udah berhasil diamankan di bagian bawah. Sementara itu Parirol untuk berkumpul untuk mendapatkan seorang R7. Bisakah kali ini dia bertahan? Gak bisa lagi seorang R7 karena langsung dikeroyok 4 orang. Sementara itu kali ini Batu dicambuk-cambuk burung. Viva Listarmoon yang tadi masih miss aja, tersisa sedikit lagi SP-nya. Berhasil dilumpuhkan dan sekarang berhasilkan mereka untuk mendapatkan satu outer turret di bagian mid lane-nya. Ternyata berhasil digagalkan ya. Satu minion-minion nakal gerobak itu yang tadi nembak-nembakin outer turret-nya. Untungnya berhasil diamankan. Betul sekali, dan juga tadi Divine Judgment dikeluarkan sama seorang Kaja. Kali berhasil men-stop pergerakan seorang Pop. Dan langsung di-finish sama seorang Sin. Tapi Lemon lagi-lagi masih menggunakan hal yang sama seperti di game sebelumnya. Pengalihan isu dan juga meta split pusher yang di sini dilakukan sama seorang Lemon sendiri. Sekarang kalau kita lihat dari seorang Sin sudah mengamankan Calamity Reaper. Ini critical yang bakal besar sekali dengan adanya pergerakan yang dimiliki sama seorang Esmeralda. Dan mungkin di sini bakal mencoba untuk bergerak ke arah Holy Crystal atau ke Heaven's Leviathan untuk memiliki damage yang jauh lebih besar. Sampai kita lihat di bawah 2 flag shot karena seorang R7. Tapi masih ada dan shieldnya dan masih bisa untuk bertahan. Iya, karena di sini kita lihat aja udah ada 4 yang langsung mengarah ke bagian inner turret di bottom lane dari RRQ. Tersisa sedikit lagi SP yang ada di turret tersebut dan pada akhirnya berhasil diamankan di bagian atas. Lemon juga sangat nyaman sendirian. Kenapa? Karena menurut gua one-one lah yang bisa untuk melakukan flip sendirian dari segi MM. Tapi di bagian bawah sedikit lagi SP ada di tubuh seorang Uranus. Harus dilumpuhkan. Endless Battle kali ini diamankan oleh seorang Ramzu. Tapi di bagian atas kita lihat aja seorang Esmeralda berhasil juga mendapatkan satu hero dari Kipam. Tapi dari Lemon benar-benar push sendirian. Split push dari tadi dilakukan oleh seorang Lemon dengan anti CC-nya, dengan mobilitasnya yang cukup tinggi. Lemon bisa kabur dengan cukup cepat. Tapi di bagian bawah udah ada Digi, udah ada burung yang ditarik oleh burung yang lebih besar ya. Iya, betul sekali di sebelah sana. Tapi sayang sekali Falling Star Moon-nya tidak berhasil mendapatkan posisi dari teman-teman dari Geekfam. Dan tadi sebenarnya posisi di bawah untuk mendapatkan inhibitornya belum begitu berhasil dari Geekfam. Dan Lemon pun dengan ada pergerakan yang dimiliki sama Silvana berhasil di stop pergerakannya dan membawa tim ini menjadi oke, nafas dulu guys. Karena ini 3-3 sekarang posisinya dengan menit 6 menuju menit 7. Dan kalau kita lihat sejarah perbedaan network, RRQ masih mengungguli dari 3000. Tapi kita lihat sisi tengah kali ini Finn masih mengeluarkan flame shot-nya. Masih ada trap-nya karena seorang Ivin akankah mengeluarkan Imperial Justice karena seorang Sin. Tapi terlalu tebal dari shield dari seorang Sin. Iya, emotnya love ya, love ya, sayang Sin kayak tadi. Dan juga kita lihat udah ada Lightning Trankeon yang langsung diamankan juga. Sementara dari Ramzu mengumpulkan pundi-pundi gold dari wave minion yang tepat berada di depannya. Dan R7 kali ini melakukan push bersama seorang Selena yang bersembunyi dari balik kerumputan. Tapi di bagian atas kita lihat seorang one-one harus dilumpuhkan. Ramzu kali ini masih ada Kaja yang akan langsung berhadapan dengan seorang Silvana. Tapi di bagian bottom lane-nya udah berhasil mendapatkan satu inner turret dari Geekfam. Ya, dan kalau kita lihat Ramzu di sini memegang network paling tinggi dengan 5.400. Dia bounty hunter dengan 2 kill kali ini. Ramzu tapi kita lihat sebelah sana. Abisal Aero sudah kena karena seorang ayam jago. Agak sedikit debate kali dan bakal coba untuk maju ke depan. Masih ada Cosmic Lens di sebelah sana. Imperial Justice bakal dikeluarkan. Tidak berhasil keluar siapapun dari tim Geekfam. Masih bisa untuk mundur. Tapi ini berhasil di-shelter untuk seorang Finn di sebelah sana. Instinct masih mencoba untuk maju kak. Kali ini masih ada Power of Nature bakal mengeluarkan Wild Shot kak kali ini. Dan Wild Shot dikeluarkan. Berhasil di-shutdown seorang LG kan. LG masih bisa untuk flicker. Dan masih untuk survive. Wow, LG-nya masih survive. Tapi Sin kali ini datang lagi. Sin masih ingin joget paling start. Dia berhasil mendapatkan seorang Digi. Ada Paul yang tepat berada di depannya. Bisakah dia mendapatkan? Masih ada Immortal. Sementara itu kita lihat seorang Ramzu. Gak bisa lagi bertahan karena ada robot di belakangnya. Yang nyetrum-nyetrum. Yang bikin slow yang pada akhirnya seorang Ramzu juga berhasil untuk diamankan.
Ionic Edge yang sangat bagus dari seorang Uranus sampai kita lihat lagi di sisi bawah. Lagi-lagi di sini RRQ pintar sekali bermain dengan momentum. Mereka tahu beberapa saat mereka dalam posisi yang tidak begitu bagus, tapi ketika mereka mendapatkan beberapa tambahan dragging beberapa second, mereka dapatin keuntungan setelahnya gitu. Dan kalau kita lihat secara network kali ini Sin dengan Hebel Pattern, Calamity Reaper, dia benar-benar kaya banget dan bahkan menyelesaikan Holy Crystal-nya kali ini. Item ketiga, 84 kali ini. Iya itu dia, makanya dari seorang Sin bener-bener tadi nggak mau pulang, maunya ngegoyang aja pokoknya deh. Bener-bener dijogetin semua yang ada di depannya, walaupun tadi SP-nya tersisa sedikit. Dia mundur dulu ke belakang, dia ngambil momen dulu, dia mengumpulkan lagi absorb yang ada di tubuhnya. Langsung dilompatin lagi tepat ke arah burung kecil seorang Digi ya. Iya, dan di sini juga IP tadi dengan Imperial Justice-nya gak bisa nge-lock teman-teman dari RRQ Hoshi. Itu juga salah satu momen yang tidak begitu bagus dari tim Geek Fam ID. Sehingga follow up yang mereka lakukan agak sedikit miss. Ditambah Val ketika melakukan wild charge tadi masih bisa digocek oleh LG dengan flickernya dan masih survive loh itu loh. Masih survive, tersisa berapa? Sampai nggak kelihatan loh HP-nya tadi karena saking tipis. Saking tipisnya dan Ipin kali ini. Arrow hampir saja di sana mengenai seorang Ipin. Digocek, namun kita lihat ada bad impact tapi ada seorang Lemon yang tepat berada. Cukup berani tadi bergerak maju sendirian dan langsung diamankan. Dua udah tumbang dari Geek Fam. Sementara di bagian atas Time Journey juga udah di pop up. Ini bisa menjadi inisiasi tambahan untuk RRQ karena mereka udah melihat gak ada lagi Time Journey untuk beberapa puluh detik ke depan. Tapi sebelumnya kita lihat ada Legendary untuk seorang Sin dan kali ini double kill tersisa Val seorang diri. Bisakah RRQ mendapatkan kemenangan 2-0-nya dan triple kill? Base-nya terbuka bebas, bisa langsung diamankan. Ya pada akhirnya 2-0 untuk RRQ. Wow. Permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan kali ini oleh tim RRQ Hoshi. Masih dengan Lemon dan Sin-nya menyelesaikan game dengan sangat cepat. Hanya kurang dari 11 menit, tim RRQ Hoshi berhasil mencetak game keduanya. Dan mendapatkan poinnya kali ini, memupuk poin lagi untuk berada di klasmen. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan dengan adanya Uranus di sisi RRQ Hoshi, Consecration-nya membuat